wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tidak terasa kita memasuki Ramadan, hari yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam kita agar bisa terus beribadah di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala anhu wa iyyaka wal qaswata wa hiya ghilazul qalbi wa jumuduhu hatta la yata'athara bil mau'izah wa la yaliku wa la yalinu inda dzikril mauti wal wa'di wal wa'id wa ahwalil akhirah. Qala sallallahu alaihi wasallam ab'adul asya'i minallah ta'ala al-qalbul qasi. Wallahu a'lam. Pengarang kitab Nasaihud Diniyah ini berkata, wa iyyaka wal qaswah, hati-hatilah kalian dengan yang namanya qaswah. Apa maksudnya? Wa hiya ghilazul qalbi wa jumuduhu, yaitu kerasnya hati dan bekunya. Hatta la yata'athara bil mau'izah, sehingga apabila datang nasihat tidak pengaruh apa-apa buat dirinya. Jadi hati manusia itu bermacam-macam. Ada hati yang bersih, layyin, ada hati yang sakit, yaitu hatinya orang-orang pendengki, munafik dan lain sebagainya. Ada hati yang keras, yang susah diberikan nasihat walaupun bukti udah di depan mata. Mudah-mudahan kita termasuk hati yang bersih, yang gampang dinasehatin. Melihat sesuatu yang ada di depan mata bisa dijadikan pelajaran, diambil hikmahnya. Itulah hati-hatinya orang beriman. Ada hatinya orang sakit. Hati yang sakit itu masih bisa diobatin asal mau. Bagaimana difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, tapi karena tidak mau menerima dakwah Nabi, membenci Nabi, maka Allah tambahkan penyakit di dalam hatinya. Namun ada lagi hati yang keras, hati yang seakan-akan tertutup dari hidayah. Yang kayak gini Allah Subhanahu wa taala nyatakan, awailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah faulaika hum fi dhalalin mubin. Celakalah orang-orang yang hatinya keras daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk golongan orang-orang yang sesat dan kesesatannya itu nyata. Siapa mereka? Orang-orang yang lihat mukjizat tapi enggak beriman. Bukti nyata kelahiran, bukti nyata kerasulan Nabi terpampang jelas di hadapan mereka.
secara nasab dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan Abu Lahab itu masih pamannya Nabi. Bahkan ketika Nabi kecil digendong oleh Abu Lahab, lihat mukjizat, tahu Al-Quran turun, tetap aja bukannya beriman, tapi malah menjadi orang yang sangat memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Wa hiya giladul qalbi wa jumuduhu, keras dan teguknya hati, hatta la yata'athara bil mau'izah, dikasih mau'izah gak pengaruh apa-apa, dibilangin kebaikan tetap aja, dikasih tahu jalan yang lurus tetap aja milih yang bengkok, dinasihatin pelan salah, keras juga salah, maunya ngebangkang. Namanya hati yang qaswah, udah keras, udah sulit untuk masuk kepadanya cahaya-cahaya hidayah. Kenapa? Karena memang dirinya sendiri yang nutup-nutupin, bukan Allah yang kasih hidayah. Hidayah terpampang luas, tapi dirinya sendiri yang nutup-nutupin, seakan-akan menutup telinganya dari masuknya nasihat-nasihat kebaikan. Wala yarindu wala yarinu inda dzikril mu'ti, dan tidak juga menjadi lemah lembut, menjadi lunak hatinya inda dzikril mauti, ketika disebutkan tentang kematian. Padahal baginda Rasul menyatakan kafa bil mauti wa'izo, cukuplah dengan kematian salah seorang di antara kalian itu menjadi nasihat. Hari ini saudara kita mati, bisa boleh jadi besok kita yang mati. Hari ini kita doakan saudara kita, bisa boleh jadi kita yang bakal didoain besok. Ini sebuah peringatan, sebuah nasihat. Tapi orang-orang yang qaswah, orang-orang yang keras, beku, jumud hatinya, kematian di depan matanya tidak menjadikan iktibar, tidak menjadikan pelajaran untuk menjadi yang lebih baik lagi. Padahal dia ikut nganter jenazah, bahkan ikut ngurus-ngurusin persiapan-persiapannya. Dia ngangkat pemandiannya, dia ngangkat kurung batangnya, dia antarkan ke masjid, bahkan dia antarkan ke liang lahat saudaranya. Tapi tetap aja itu hanya dijadikan sebagai pemanis keharmonisan hubungan dunia doang. Nggak enak kalau nggak bantuin, soalnya yang meninggal saudara kita. Nggak enak kalau nggak bantuin, nggak nganter sampai pemakaman, karena yang meninggal adalah tetangga kita, karena teman kita. Cuma sebatas itu doang. Padahal yang lebih baik adalah kababil mauti wa'izo. Kematian itu menjadi pelajaran buat dirinya, sehingga ibadahnya semakin baik, semakin baik. Pekerjaannya sih boleh menggali kubur, pekerjaannya sih boleh menjaga makam, tapi kubur yang sering dilihat, makam yang dia jagain, nggak membuat hatinya lunak, nggak membuat hatinya bergetar bahwa suatu saat dia juga bakal masuk ke situ tuh. Dia yang nurunin jenazahnya, dia buka kain kafannya, dia tutup dengan dinding hari-hari, tapi hatinya nggak kepikiran, gua juga bakal masuk ke situ tuh. Yang dia lihat sepi, gelap, dan tidak memberikan bekas apa-apa. Ini hati-hati yang keras, yang dia sendiri menutup dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wa'di wal wa'id, hatinya juga tidak menjadi lemah
lemah lembut, tidak menjadi lunak, tidak menjadi bertambah baik, walaupun disebutkan tentang janji dan ancaman Allah di dalam Quran. Quran itu kitab suci kita yang terdiri dari 114 surat 30 juz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar kurang lebih 23 tahun. Itu di dalamnya banyak muatan-muatan. Ada muatan tentang ketauhidan, bagaimana mengesahkan Allah. Ada muatan tentang syariah, tuntunan ibadah. Ada di dalamnya berkaitan tentang akidah, muamalah, hubungan sosial antar sesama. Ada juga berisikan tentang sejarah, cerita tentang Nabi Yusuf, cerita tentang Nabi Musa dan lain sebagainya. Ada juga yang isinya tentang al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman Allah. Di dalam Quran ada, kalau orang berbuat baik, Allah menjanjikan buatnya surga. Kalau orang berbuat kejahatan, kemaksiatan, Allah ancam buatnya neraka. Gak usah jauh-jauh, lihat di juz 30 surat Al-Bayyinah. Anak-anak kita insyaallah apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada ahlul kitab dan orang-orang yang musyrik, tidak mengesahkan Allah, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, bagi mereka adalah tempat kembali yang sangat buruk. Tapi lanjutannya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, bagi mereka adalah tempat kembali yang baik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ganjaran balasan bagi mereka adalah akan dimasukkan ke dalam jannah adn, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir banyak sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Ini janji. Dan di dalam Al-Quran banyak yang kayak gini. Tapi hati yang keras, hati yang gak mau menerima hidayah, walaupun dia dengar, dia tahu ada janji dan juga ada ancaman Allah, tetap gak bergeming. Malas aja sholat, pelit ya pelit aja. Padahal disampaikan oleh para ulama, para guru-guru, hadis-hadis baginda Rasul, dikasih tahu al-bakhilu la yadkhulul jannah, orang pelit kagak bakalan masuk surga. Tetap aja dia pelit. Dikasih tahu kalau orang yang bermarah-marahan, bermusuh-musuhan lebih dari 3 hari, Allah nggak ridho, tetap aja dia marahan, tetap aja dia musuhan. Bahkan sampai ada perpanjangan waktu, lewat 3 kali lebaran masih pada marah-marahan. Disampaikan, tetap aja nggak ngaruh. Dikasih tahu orang yang kagak sholat itu akan masuk ke dalam neraka namanya sakor. Masalakakum bi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Para penduduk neraka sakor, apa sebabnya
akhirat tempat cuma ada dua, ada surga, ada neraka. Rajin ibadah masuk surga, rajin maksiat masuk neraka. Kalau udah di neraka kagak ada enak-enaknya. Udah dijelasin di neraka itu 1 hari di sono ibaratnya di sini bisa 500 tahun, bisa 1000 tahun. Nggak ada istirahatnya, isinya cuma azab doang. Kalau mau makan, makannya pun buah zakum. Kalau mau minum, minumnya pun adalah nanah, darah, corak timah, dan lain sebagainya. Kan pedih banget, kan serem banget tuh akhirat. Neraka tetap aja kagak ngaruh. Qasiyah qulubuhum, hatinya udah mati, udah keras. Malah dibuat main-mainan, malah dibuat bercanda. Enak kalau di neraka banyak artis. Wa iyyazubillah billah. Pun kalau iya di neraka banyak artis, emang kenal dia di sana? Enggak kayak di dunia. Di dunia masih kita bisa datangin, bisa kita tanda tangannya. Di neraka nggak ada urusan begitu. Oh, semuanya dikemplangin, semuanya disiksa, semuanya diazab, nggak ada untuk main-main, nggak ada. Maka ketika neraka disebutkan, hatinya begitu takut. Dulu ada seorang wa'iz, pemberi nasihat, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, di bawah tabi'in, bernama Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Beliau terkenal sebagai wa'iz, pemberi nasihat. Jadi nggak ada tuh kalau dulu ya, nggak ada istilah mubalik. Zaman sekarang ada istilah mubalik, penceramah. Mubalik zaman dulu itu diartikan sebagai penyambung suara imam. Itu kalau di beberapa masjid tertentu ketika imam Allahu Akbar, ada suara yang kedua Allahu Akbar. Istiqlal ada, Pondok Indah beberapa waktu pernah ada. Kalau yang pasti Mekah Madinah ada ya. Itu namanya mubalik tuh. Suara kedua setelah imam, mubalik. Kalau kita sekarang mubalik penceramah. Kalau dulu istilahnya itu ada ulama, biasanya syekh, ada al-qas. Al-qas itu tukang cerita, ada wa'iz, memberi nasihat. Kalau tukang cerita itu menceritakan apa yang ada di dalam Quran, menceritakan kejadian-kejadian akhir zaman, itu al-qas. Bapak moyangnya itu yang mencetuskannya itu sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari. Termasuk yang zaman sekarang al-qas itu masuk ke kategori tukang cerita kebaikan. Itu siapa yang sudah menceritakan tentang kiamat? Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Itu masuk kategorinya al-qas, tentang cerita-cerita akhir zaman atau sampai bumi, termasuk itu. Nah, yang kedua ada namanya al-wa'iz, juga memberikan nasihat. Kalau sekarang mungkin mubalik, penceramah. Cuma bedanya penceramah dulu sama penceramah sekarang. Kalau penceramah sekarang yang dicari yang banyak guyonnya. Betul ya? Siapa nih kita mau undang? Ustaz Anoh, jangan dia. Dia mau ceramah serius banget, bikin ngantuk jemaah. Biasanya kita begitu tuh. Cari yang rada segeran, yang humornya rada banyakan. Ini zaman sekarang. Tapi zaman dulu Yahya bin Ma'in itu penceramah kondang. Dan kalau dia ceramah 100 orang yang hadir, 100 orangnya nangis. Karena beliau berwais memberikan nasihat, bercerita tentang kehidupan akhirat. Bagaimana pedihnya siksa neraka, bagaimana proses manusia setelah masuk dalam lubang kubur terus sampai nunggu kiamat. Dan yang lebih dahsyat lagi, itu beliau kalau ceramah, kalau memberikan nasihat, pasti ada ambulan.
Gunanya apa itu ambulan? Ya artinya semacam ambulan lah pada zaman itu. Karena setiap dia ceramah pasti ada yang mati. Saking dahsyatnya beliau punya nasihat, punya mauizah. Mauizah itu diambil kata-kata wa'adha ya'izu mauizatan. Mauizah itu yang disampaikan isi nasihat, wa'iz yang memberikan nasihat. Itu beliau kalau ceramah nangis seluruh masjid, bahkan saking dahsyatnya ceramah beliau, setiap ceramah pasti ada meninggal karena tergetar, begitu takutnya tentang kedahsyatan kehidupan akhirat sampai membuat nyawanya tercabut. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya ketika mendengar informasi seperti itu dari Kiai Haji Ahmad Busyairi Nafis, guru kita, itu ya Allah, nggak kebayang gitu bagaimana perbedaan zaman itu semakin kesini semakin merosot ketakutannya kita terhadap akhirat. Itu zamannya zaman Atba'ut Tabi'in, Yahya bin Ma'in, sekitar 180 sampai 190 Hijriah. Itu dahsyat luar biasa. Tapi zaman sekarang banyakkan guyonnya. Kenapa Yahya bin Ma'in seperti itu? Karena beliau meyakini sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan orang yang banyak ketawanya itu membuat hatinya lebih cepat keras. Semakin banyak ketawa, semakin keras hatinya. Semakin banyak nangis, semakin lembut hatinya. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sakit, Rasulullah memanggil istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, dia bilang, tolong sampaikan ke abahmu, yaitu ayahnya Aisyah itu Abu Bakar, untuk menggantikan aku menjadi imam salat berjamaah. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, kalau bisa jangan abah saya, kalau bisa jangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menggantikanmu menjadi imam. Kenapa? Karena kalau beliau jadi imam, baca surah Quran, kalau beliau baca surah Quran, nggak kedengeran suara bacaannya kecuali hanya tangisan saja. Banyakkan nangisnya yang membacanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa kayak gitu? Karena beliau paham betul, karena beliau takut betul dengan kehidupan akhirat. Sekalipun beliau yang memang Nabi udah pernah katakan ini orang bakal masuk surga, beliau itu pujian Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, orang yang kalau imannya ditimbang dengan seluruh makhluk yang ada di bumi ataupun di langit, lebih berat imannya Abu Bakar. Ketika baca Quran, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, nangisnya lama, banyakkan nangisnya. Karena itulah hati-hati yang lembut. Dan kita juga baca sejarah bagaimana Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang gara-gara mendengar bacaan Quran dari adiknya, padahal saat itu dia lagi emosi ingin membunuh Rasulullah, datang ke rumah adiknya karena diprovokasi oleh orang ngapain nyari Muhammad Rasulullah untuk dibunuh, karena adikmu sendiri udah masuk Islam. Dia akhirnya
menghadap rumah adiknya dan adiknya sedang baca Quran. Beliau lagi marah, lagi emosi, ini hati yang bersih. Tapi ketika dilihat ada lembaran-lembaran ayat Quran yang berserakan karena takut kepada Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, ini apa? Nah, Al-Quran, coba baca. Yang dibaca adalah surah Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, ada yang mengartikan Toha itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, tidak akan diturunkan kepada Al-Quran untuk memberatkan. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali Al-Quran itu sebagai pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Langsung yang tadinya membunuh sepedang, yang tadinya lagi marah, jatuh pedangnya, duduk lemes tersimpul. Saat itu juga hidayah masuk, ingin masuk ke dalam Islam. Itu hati yang lembut. Sekeras apapun watak orangnya, sekeras apapun tabiat orangnya, kalau hatinya lembut, insya Allah akan dapat hidayah dengan mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang penuh kasih sayang, hati yang gampang dinasihati, hati yang mudah bergerak ke dalam kebaikan, sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min sharri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asfarna, bika amsayna, bika nahya, bika namut, wa ilayka nusyur. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ya barikal Qur'an wa mujral Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, wa ila lana wa li jamil muslimina muslimin ba'amin wa man badawa baidina lahum tajin qalbina baika sabihin mustamina mutabarikin maqbulin la mazudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala